Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nuri. Hari ini kita masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari kelas 2, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Di sini ada sekolahannya Edo dan teman-temannya, kemudian ada bacaan. Kita baca bersama-sama. Hari ini hari Senin, Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sekolah, kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenali lingkungan sekolah. Jika kita mengenali lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, kita masih membahas tentang denah. Ini denahnya karena berhadapan-hadapan, jadi arahnya seperti ini ya, kanan, bawahnya kiri, kemudian kiri, di bawahnya arahnya kanan. Di sekolahnya Edo, kanan dan kiri itu ada sawah semua. Kemudian kita amati bersama, ada pertanyaan, kita jawab bersama. Pertanyaan yang pertama, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara. Pertanyaan kedua, di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 1 terdapat sawah. Ketiga, di seberang SD Negeri Nusantara 1 terdapat rumah warga. Keempat, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Kelima, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Nah, pertanyaan berikutnya masih tentang denah sekolahnya Edo. Yang keenam, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas, rumah warga, dan toko. Ketujuh, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Oke, fotokopi, rumah warga, dan toko. Pertanyaan terakhir, sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas, rumah warga, dan toko. Kemudian di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang denah. Denah adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Kemudian pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Kemudian alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Oke, Bu Guru sudah menyiapkan gambar kompas. Gambar kompas tadi ada arah mata angin yaitu utara dan selatan. Kemudian di sebelahnya lagi ada gambar arah mata angin. Bu Guru akan menyanyikan sedikit ya. Perhatikan. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Oke, untuk berikutnya mari artikan kata-kata di bawah ini. Yang pertama, sportif itu artinya adalah bersifat kesatria atau jujur. Kemudian yang kedua, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Ketiga, menang sendiri adalah sikap mau menang dengan segala cara. Kemudian ada sebuah bacaan, ini adalah Siti. Siti suka menabung di sekolah.
menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa uang saku, Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Oke, ada sebuah pertanyaan, kita jawab bersama. Yang pertama, setiap hari Siti mendapat benar uang saku. Kedua, hari ini Siti titik-titik di sekolah. Betul, menabung. Ketiga, Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Oke, buku dan tas. Keempat, setiap siswa mendapat buku, betul, tabungan. Kelima, Siti selalu titik-titik uang sakunya, menyisihkan atau menabung. Nah, di sini kita akan belajar gerak tari dasar. Jadi gerakan tari itu bisa berasal dari gerakan sehari-hari. Contohnya dari gerak menanam jagung di kebun. Yang pertama, gerakan pertama adalah posisi sikap awal menarik kaki merapat dan badan tegap. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Gerakan kedua, gerak menekuk tangan ke samping, kemudian gerak menekuk tangan ke atas. Yang ketiga, posisi kaki berjingkat atau jinjit. Kemudian gerak mengangkat kaki salah satunya. Kemudian gerakan yang terakhir, gerak menekuk tangan ke depan. Dan yang terakhir adalah posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Nah, di sini ada temannya Siti. Nah, kita kelompokkan menjadi dua. Kemarin di subtema 1 Bu Guru sudah menyampaikan bahwa jenis kelamin ada dua, yaitu putra dan putri atau perempuan dan laki-laki. Kemudian kolom yang pertama kita akan mengelompokkan kelompok putra. Di situ ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Kemudian kelompok putri itu ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Jadi walaupun kita berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian tugas hari ini adalah kerjakan buku paket tema 3, halaman 25 dan 29. Saya pasti bisa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang, kita masih belajar tentang denah di sekolah. Kemudian kita belajar tentang gerakan tari dasar. Alhamdulillah, bentar Pak. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa pesannya Bu Nuri, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pembelajaran video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.